Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lina Areni SEMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekuitas. Sebelum masuk ke materi, kelompok kami terdiri dari Ignacia Foni dengan NIM 102, Afrile Feridika dengan NIM 123, Henrikus Prianti dengan NIM 125, saya sendiri Farhan Kian dengan NIM 128, dan Glitz Nazardi dengan NIM 129. Pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Kotler Kevin Keller, inti merek berhasil adalah produk atau jasa yang hebat yang didukung oleh proses perencanaan yang seksama, jumlah besar komitmen jangka panjang dan pemasaran yang dirancang dan dijalankan secara kreatif. Merek yang kuat menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Lebih dari itu, merek adalah sesuatu yang dibentuk dalam pikiran pelanggan memiliki kekuatan membentuk kepercayaan pelanggan. Jadi, jika perusahaan mampu membangun merek yang kuat di pikiran pelanggan melalui strategi pemasaran yang tepat, perusahaan tentu akan mampu membangun mereknya. Dengan demikian, merek yang memiliki ekuitas dapat memberi nilai tambah kepada pelanggannya. Ekuitas merek adalah suatu perangkat yang memiliki asosiasi dan perilaku yang dimiliki oleh pelanggan merek, anggota saluran distribusi, serta perusahaan yang memungkinkan suatu merek mendapatkan kekuatan, daya tahan, dan keunggulan yang dapat membedakannya dengan merek pesaing. Seperangkat aset yang dimiliki oleh merek tersebut terdiri dari kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek tentunya. Rasa percaya diri pelanggan ini memiliki keputusan untuk melakukan pembelian yang melibatkan keyakinan pelanggan pada suatu merek, sehingga timbul rasa percaya atas kebenaran tindakan yang diambil. Dengan demikian, keyakinan tersebut sangat berperan dalam membangun loyalitasnya lebih lanjut, terutama dalam hal kemauan pelanggan untuk merekomendasi calon pelanggan lain dan memberikan informasi dari mulut ke mulut yang bernada positif atas merek tersebut. Yang selanjutnya rumusan masalah yang pertama, apa pengertian ekuitas merek? Lalu bagaimana cara menentukan merek sebuah produk? Selanjutnya bagaimana cara membangun ekuitas merek? Dan yang keempat itu bagaimana cara mengukur dan mengolah kinerja ekuitas merek? 5. Bagaimana cara merancang strategi penetapan merek? Serta yang keenam, bagaimana pengaruh pelanggan terhadap ekuitas merek? Tentunya dalam makalah ini kita memiliki 7 penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian ekuitas merek, lalu untuk mengetahui cara menentukan merek, lalu yang ketiga untuk mengetahui cara membangun ekuitas merek, yang keempat mengetahui cara mengukur dan mengolah kinerja ekuitas merek, yang kelima untuk mengetahui cara merancang strategi penetapan merek, serta untuk mengetahui pengaruh pelanggan terhadap ekuitas merek. Untuk tinggal pustakanya yang pertama adalah pengertian ekuitas merek, di mana merek merupakan produk, barang, atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan atau memberikan batasan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa yang lainnya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Merek juga memiliki pesan tersendiri yang berharga bagi perusahaan. Yang pertama, merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Lalu merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Serta yang ketiga, merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik dari produk itu sendiri. Selanjutnya, brand equity menurut Kotler dan Armstrong merupakan nilai suatu merek berdasarkan seberapa kuat nilai merek tersebut memiliki nilai loyalitas merek, kesadaran konsumen akan merek tersebut, kualitas yang dipersepsikan, lalu asosiasi merek dan berbagai aset lainnya seperti paten, merek dagang, dan hubungan jaringan distribusi. Lalu kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Selanjutnya ialah perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek, di mana brand knowledge terdiri dari semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. Lalu respon diferensial yang merupakan konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Selanjutnya ialah model ekuitas merek. Yang pertama itu brand asset valuator. Yang pertama diferensiasi, di mana memiliki definisi mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dari merek lain. Selanjutnya energi, mengukur arti momentum merek. Lalu relevansi, di mana mengukur cakupan daya tarik merek. Harga diri, memiliki arti mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati, serta pengetahuan yang dimana mengukur kadar keintiman konsumen dengan merek. Lalu di sini ada model ekuitas merek teman-teman sekalian. Yang pertama model brands, di mana pembangunan merek mengikuti seret langkah yang berurutan, masing-masing tergantung pada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya. Konsumen yang terikat, yang berada di puncak piramid, membangun hubungan yang lebih kuat dengan merek dan menghabiskan lebih banyak untuk merek tersebut. Lalu yang kedua ada model
Resonansi merek, di mana resonansi berarti intensitas atau kedalaman ikatan psikologis yang dimiliki pelanggan dengan merek. Juga tingkat aktivitas yang dihasilkan oleh loyalitas. Model ini memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menapak naik dari bawah ke atas, yakni pertama memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan dan memastikan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau kebutuhan pelanggan tertentu. Lalu yang kedua, memastikan tertanamnya arti merek secara total dalam pikiran pelanggan dengan menghubungkan sejumlah asosiasi merek yang nyata dan tidak nyata secara strategis. Lalu mendapatkan respons pelanggan yang tepat dalam hubungannya dengan penilaian dan perasaan terkait dengan mereka. Lalu yang ketiga, mengubah respons merek untuk menciptakan hubungan loyalitas yang intens dan aktif antara pelanggan dan merek. Baik, selanjutnya adalah kotak pembangunan merek. Yang pertama adalah penilaian merek. Proses yang digunakan untuk menghitung nilai merek yaitu ada properti, saham, mesin, atau tanah yang merupakan nilai perusahaan sebagai aset berwujud kini telah berganti. Nilai perusahaan saat ini lebih condong kepada aset tak berwujud, yakni nama merek atau brand mereka. Selain itu, penilaian merek juga merupakan premi yang diberikan kepada merek oleh pelanggan dengan membayar harga ekstra. Yang kedua adalah keutamaan merek. Keutamaan merek ini melihat bagaimana keutamaan merek memiliki kekuatan yang luar biasa, yang dimana akan membuat seberapa sering dan seberapa mudah pelanggan dalam memikirkan merek dalam berbagai situasi pembelian atau konsumsi. Pencitraan yang selanjutnya adalah pencitraan merek. Pencitraan merek merupakan asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran dan citra tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek. Yang selanjutnya adalah kinerja merek. Kinerja merek berhubungan dengan cara dari suatu produk atau jasa memenuhi kebutuhan konsumen secara fungsional. Kinerja merek mengarah kepada apa yang melekat pada suatu produk yang dimiliki oleh suatu merek yang mencirikan atau membedakan dengan produk lain. Yang selanjutnya adalah perasaan merek, tanggapan dan reaksi pelanggan yang secara emosi terhadap merek yang digunakan. Emosi yang ditimbulkan oleh merek ini dapat begitu kuat muncul ketika menggunakan atau mengkonsumsi merek. Yang terakhir adalah resonansi merek. Karakteristik dari intensitas atau seberapa besar ikatan psikologis konsumen terhadap merek yang dibuktikan dengan intensitas pembelian ulang, kegiatan pelanggan mencari informasi terhadap merek, dan berbagai aktivitas lain yang menunjukkan pelanggan loyal terhadap merek. Resonansi merek mengacu pada sifat hubungan yang akan dimiliki pelanggan dengan merek tersebut. Mengukur ekuitas merek. Mengukur ekuitas merek dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan langsung. Menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respon konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Dan yang kedua adalah pendekatan tidak langsung, yaitu menilai sumber ekuitas merek yang potensial dengan mengidentifikasi dan melacak struktur pengetahuan merek konsumen. Next, pembangunan ekuitas merek. Ekuitas merek dapat dibangun dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubung dengan merek, baik dilakukan oleh pemasaran maupun bukan. Berdasarkan perspektif manajemen pemasaran, terdapat 3 komponen penggerak ekuitas merek menurut Philip Kotler, yaitu yang pertama adalah pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek, seperti nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, dan papan iklan. Yang kedua adalah produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Yang terakhir adalah asosiasi lain yang memberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain seperti orang, tempat, atau barang. Selanjutnya pembahasan dari materi ini yang pertama adalah pengelolaan ekuitas merek. Nah, pengelolaan ekuitas merek yang efektif dibedakan menjadi 2 tindakan untuk jangka panjang. Yang pertama ada penguatan merek. Nah, penguatan merek ini dilakukan dengan meningkatkan pemasaran yang fokus untuk menyampaikan apa arti dari merek yang kita ambil. Nah, cakupan inti yang harus diperhatikan yang pertama itu apa manfaat dari produk yang dipresentasikan oleh merek yang kita miliki.
serta kebutuhan apa saja yang akan terpenuhi dengan merek dan produk yang kita miliki. Yang kedua, asosiasi merek yang kuat, yang disukai banyak pelanggan dan unik bagi konsumen akan menjadikan produk yang kita ambil itu menjadi lebih unggul. Nah, contohnya itu ada Nivea. Nivea ini merupakan salah satu merek pasar terkuat di Eropa yang mengembangkan lingkup mereka dari awal yaitu krim kulit menjadi perawatan kulit dan perawatan tubuh secara luas dengan mendesain dan mengimplementasikan secara cermat perluasan merek dengan memperkuat janji merek Nivea. Nah, janji merek Nivea ini adalah ringan, lembut, dan merawat. Nah, Nivea ini memulai produknya itu krim kulit ke banyak produk lain seperti body lotion, sabun, facial wash, dan deodoran. Itu tetap dengan intensitas dan kualitas serta kuantitas dengan tagline ringan, lembut, dan merawat. Nah, satu bagian penting dari penguatan merek ini adalah menyediakan dukungan pemasaran yang konsisten dalam jumlah dan jenis yang lebih besar tanpa mengubah tagline yang sudah dimiliki di awal. Nah, pemasar harus habis-habisan melindungi dan mempertahankan sumber-sumber merek dengan tagline yang sesuai dan jika ada perubahan harus tetap stick pada tagline awal. Selanjutnya, itu adalah revitalisasi merek. Nah, revitalisasi merek ini adalah penguatan kembali posisi merek yang telah mengalami masa-masa sulit dalam lingkungan pasar. Nah, revitalisasi merek ini terjadi akibat adanya perubahan selera, preferensi konsumen, munculnya pesaing, perkembangan global maupun internasional yang dapat mempengaruhi eksistensi merek dalam lingkungan pasar. Nah, tujuan dari diadakannya revitalisasi merek ini adalah untuk menghidupkan kembali asosiasi, identitas, dan nilai jual suatu merek. Nah, jadi dapat dikatakan revitalisasi ini dapat menimbang apakah asosiasi tersebut bersifat negatif atau tidak yang berdampak kepada merek. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam revitalisasi itu yang pertama, memahami sumber-sumber dari ekuitas merek yang masih bisa dipakai, dan yang kedua, memberikan keputusan apakah perusahaan akan tetap mempertahankan positioning yang sama atau menciptakan positioning yang baru. Nah, contohnya di gambaran pertama itu ada Smith Corona, itu adalah perusahaan mesin tik yang dimulai pada tahun 1886. Yang kedua Zenith, itu ada perusahaan farmasi pertama Indonesia yang menciptakan obat sirup batuk pertama yang dimana mulai direvitalisasi kembali. Dan yang gambar ketiga itu ada TWA atau Transworld Airlines atau maskapai penerbangan Amerika Serikat yang beroperasi pada tahun 1930 sampai 2001. Nah, revitalisasi merek ini dari ketiga contoh ini pernah mengalami masa-masa sulit, bahkan lenyap di pasaran. Namun sejumlah merek terbaru di tahun-tahun yang terbaru juga berhasil muncul kembali dengan mengesankan beberapa merek konsumen dengan teknik dari pemasaran yang dimiliki oleh ketiga brand lama ini. Selanjutnya ada perencanaan strategi penetapan merek. Yang pertama itu ada perluasan merek atau brand extension. Strategi perusahaan di mana menggunakan merek yang sudah ada dan memiliki nama yang baik untuk memperkenalkan sebuah produk baru. Banyak perusahaan memutuskan untuk melipat gandakan aset mereka yang paling berharga dengan memperkenalkan sejumlah produk baru di bawah nama merek terkuat mereka. Selanjutnya kategori perluasan. Perluasan lini di mana merek induk mencakup produk baru di dalam kategori produk yang dilayaninya saat ini, seperti rasa, bentuk, warna bahan, dan ukuran kemasan yang baru. Perluasan kategori di mana merek induk digunakan untuk memasuki kategori produk berbeda dari kategori yang dilayaninya saat ini. Keunggulan perluasan merek. Yang pertama itu meningkatnya peluang keberhasilan produk baru. Yang kedua, efek umpan balik positif. Kelemahan perluasan merek. Yang pertama itu menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan produk manapun. Yang kedua, kehilangan peluang menciptakan merek baru dengan citra dan ekuitasnya sendiri. Yang ketiga, kanibalisasi merek induk. Pentingnya portofolio merek. Portofolio merek
adalah kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen pasar tertentu. Yang pertama itu ada meningkatkan kehadiran di rak dan ketergantungan pengecer di toko. Yang kedua, menarik konsumen pencari keragaman yang mungkin dapat beralih ke merek lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi internal dalam perusahaan. Dan yang terakhir, mencapai skala ekonomis dalam iklan, penjualan perdagangan, dan distribusi fisik. Next. Karakteristik portofolio merek yang optimal adalah kemampuan setiap merek di dalamnya untuk memaksimalkan ekuitas bersama-sama dengan semua merek lain di dalamnya. Prinsip dasar dalam merancang portofolio merek adalah memaksimalkan cakupan pasar sehingga tidak ada pelanggan potensial yang diabaikan, melainkan untuk mengurangi tumpang tindih merek. Jadi, merek tidak bersaing untuk mendapatkan persetujuan pelanggan. Peran khusus merek. Yang pertama itu flanker atau penyerang, yaitu diposisikan pada merek pesaing, sehingga merek utama akan dijadikan penyerang karena lebih penting dan lebih mampu menghasilkan laba serta mempertahankan penentuan posisi perusahaan. Yang kedua, cash cow atau sapi perah, yaitu merek yang bertujuan untuk dipertahankan keberadaannya, meskipun penjualan mengecil karena merek-merek tersebut masih mampu mempertahankan cukup banyak pelanggan dan profitabilitas mereka yang hampir tanpa dukungan pemasaran. Tingkat pemasukan kelas bawah atau low and entry level. Peran merek yang berharga relatif murah dalam portofolio merek dapat menarik pelanggan kepada waralaba merek. Selanjutnya, hubungan ekuitas pelanggan dengan ekuitas merek. Ekuitas pelanggan adalah konsep pelengkap untuk ekuitas merek yang merefleksikan jumlah dari nilai-nilai seumur hidup pelanggan yang dipengaruhi oleh pertimbangan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan akuisisi pelanggan, retensi, dan penjualan silang. Ekuitas merek cenderung berfokus pada isu-isu strategis dalam mengelola dan menciptakan serta meningkatkan kesadaran dan citra merek dengan pelanggan. Ekuitas pelanggan memberikan panduan praktis untuk aktivitas-aktivitas pemasaran yang spesifik. Ekuitas merek dan ekuitas pelanggan sama-sama penting. Tidak ada merek tanpa pelanggan dan tidak ada pelanggan tanpa merek. Merek berguna sebagai umpan yang digunakan pengecer serta pedagang perantara untuk menarik pelanggan yang mereka ambil nilainya. Pelanggan berguna sebagai mesin keuntungan nyata bagi mereka untuk menguatkan nilai merek mereka. Lalu penutup. Selanjutnya penutup, di mana kesimpulan ini ekuitas merek merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa ekuitas. Merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Lalu ekuitas merek berbasis pelanggan, di mana customer based brand equity adalah pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan merek atas respons konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen bereaksi dan lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan ketika merek tersebut teridentifikasi. Di mana merek juga memiliki peran tersendiri yang berharga bagi perusahaan, antara lain menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk, membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Yang terakhir, merek juga dapat menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik dari produk itu sendiri. Selain itu, peran merek bagi perusahaan dapat pula disimpulkan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan dari perluasan merek. Antara lain, kelebihan yang pertama itu dapat memfasilitasi penerimaan produk baru dan memberikan umpan balik yang positif terhadap merek induk dan perusahaan. Lalu kekurangannya, perluasan lini dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu teridentifikasi dengan produk manapun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.